Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi wa nasta'in ala umuril dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang Bapak banggakan, anak-anakku semua, kelas 9, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Dalam kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita berdoa, anak-anak. Mudahan kegiatan kita hari ini selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk sebagai amal ibadah kita semua dalam menuntut ilmu. Untuk itu, tundukkan kepala kita semua, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak ingin lihat dulu absennya ya. Oke, Bapak lihat dari Zoom ini semuanya sudah hadir. Oke, tapi untuk lebih lengkapnya lagi administrasi, silahkan mengisi absen di Google Form yang sudah Bapak sediakan di kolom komentar ya. Silahkan diklik ke kolom hadirnya, ditulis nama, nomor absen, dan kelas. Oke anak-anak, dalam pembelajaran kali ini insya Allah kita akan membahas tentang materi jujur. Nah, dalam materi jujur ini diharapkan kalian nanti akan mengerti setelah pembelajaran, mengerti tentang pengertian jujur dengan benar, mengerti tentang dalil nakli tentang jujur, selanjutnya manfaat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk di kegiatan inti anak-anak. Silahkan kerjakan soal pretest yang Bapak berikan ya. Tidak banyak soalnya, cuma 5 soal saja. Untuk melihat pemahaman kalian sebelum materi, silahkan dikerjakan di Google Form yang sudah Bapak siapkan. Baik, Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang Bapak akan coba share screen. Disimak video dari Bapak ya. Baik, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Jelas, Dan Pak. suaranya terdengar jelas nanti ya. Ini video YouTube yang Bapak buat. Di sini. Gangguan jaringan. Gimana Bu, saya lanjutin atau Pak Aan ini? Kedengaran suaranya? Pak Aan, Bu. Oh ya, kedengeran ya. Ismadi gimana? Kedengaran suaranya? Jelas, Pak Aan. Suara videonya jelas ya? Videonya suaranya tidak ada. Videonya enggak ada, Pak, enggak jelas. Assalamualaikum. Tidak Videonya ada, ada, suara Pak, suaranya. Ya, ada. Suaranya enggak ada, videonya ada. Oke. Pre-memory ya, kita anggap sudah ditonton videonya. Dan bisa skip. Stop share. Oke, kita anggap sudah kita tonton videonya anak-anak. Nanti Bapak share kembali video tersebut, linknya di grup WA, atau bisa lihat juga di Google Classroom kalian. Nanti
akan Bapak lampirkan videonya apabila ingin melihat lebih lanjut lagi tentang videonya. Berikutnya silahkan perhatikan keempat gambar yang sudah Bapak siapkan. Bapak share screen dulu ya. Oke, terlihat gambarnya ya? Jelas, Pak. Ya Pak, kelihatan. Gambar yang pertama ini silahkan Kantin. dibuat. Sama, nanti ada 4 gambar, artinya Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok. Kalian menjadi 4 kelompok, terus setiap kelompok silahkan membuat deskripsi tentang gambar ini. Ini gambar yang pertama. Untuk kelompok 1 sudah Bapak tunjuk di WA Group, bisa dibaca nama-nama kelompoknya. Kelompok 1 diketuai oleh Ahmad Apandi dengan anggotanya yang lain. Kelompok 1 sudah dilihat ya, bisa di screenshot ini gambarnya, disimpan di laptop atau di HP. Terus Sudah, nanti Pak. bisa dicari deskripsinya, kalian buat sendiri deskripsinya, bebas, mengarang bebas. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silahkan perhatikan gambar berikut ini. Kelompok 2 itu ada di grup WA, diketuai oleh Junaidi dan teman-teman yang lain sebagai anggotanya. Siapa, Pak? Silahkan dibuat deskripsinya tentang gambar ini. Selanjutnya kelompok 3 kepada Alam Syah dan anggotanya mendiskusikan dan membuat deskripsi tentang gambar 3 ini. Oke, terima kasih Alam Syah. Boleh di screenshot gambarnya, disimpan di HP atau di laptop. Dan yang terakhir kelompok 4, silahkan Ismadi screenshot, membuat deskripsi bersama teman-teman yang lain ya. Nanti dipilih deskripsi yang paling bagus, dia yang dipresentasikan di kelas. Oke, Bapak beri waktu sekitar 5 menit. Tidak usah panjang-panjang, cukup 5 baris saja, 5 baris atau 1 paragraf. Itu sudah cukup. Dimulai dari sekarang. Teman-teman yang lain bisa sambil diperhatikan ya. Gambar yang pertama, gambar tentang kantin kejujuran untuk kelompok pertama. Untuk kelompok kedua tentang gedung KPK, boleh isinya, boleh pakai nama, nanti terserah. Gambar ketiga tentang jam tangan ini, ditemukan di tempat wudhu. Gambar yang keempat ini tentang dompet ya, dompet yang ditemukan. Oke, waktunya Bapak anggap sudah cukup. Silahkan kelompok 1 memaparkan hasil diskusi dan deskripsi terbaiknya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak izin saya mewakili teman-teman kelompok saya, ada Ika, ada Ani Sofi, ada Ibu Sofia. Jadi hasil kesimpulan rumusan kami saya bacakan, Bapak. Kantin kejujuran adalah kantin yang menjual makanan dan minuman yang mana penjualnya tidak ada dan hanya ada makanan dan minumannya saja. Pembeli di sini hanya akan membayar sesuai dengan harga yang ada di sana. Sebagai pemilik kantin kejujuran, kita harusnya tergantung kepada Allah. Kantin kejujuran ini memiliki manfaat untuk membantu anak dalam hal menerapkan kejujuran. Kejujuran yang dimaksud di sini tidak saja berguna di dunia, tetapi juga untuk bekal akhirat. Serta kantin kejujuran diharapkan ke depannya membawa kita menjadi orang yang bebas korupsi. Kantin kejujuran memiliki unsur tolong-menolong, baik dari sisi penjual dan pembeli. Sisi penjual mengharapkan ada jualannya laku, sedangkan sisi pembeli bersifat praktis. Kayaknya demikian, Bapak. Terima kasih.
Oke, luar biasa pemaparan dari kelompok 1. Terima kasih Apandi. Terima kasih kelompok 1 yang sudah menyajikan materi dengan sangat baik. Mudah-mudahan kelompok yang lain tidak kalah ya, bisa lebih baik lagi nih. Oke, kita masuk kelompok kedua. Silahkan kepada ketua kelompok 2. Jun. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya mewakili kelompok 2. Anggota saya ada Rahman, Yoga, Imratus, sama Husna. Di sini kami kedapatan tentang KPK. Dari hasil diskusi kami, bahwasanya KPK merupakan Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK ini bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melakukan atau melaksanakan tugas dan wewenangnya. KPK terdiri dari atas 5 pimpinan, ada seorang ketua, merangkap anggota, dan 4 orang wakil ketua yang merangkap anggota juga. Demikian Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Junaidi. Kedengeran nggak nih? Bentar. Lanjut kelompok 3. Kelompok 3, Alamsyah. Ya baik kelompoknya Pak, terima silakan kasih. disajikan. Kami dari kelompok 3 bersama Lalu Agus, Muhammad Rizal, Salman, dan Ainul. Ya, kesimpulannya dari gambar yang kami lihat bahwa wajib hukumnya bagi orang yang menemukan barang temuan untuk mengamati tanda-tanda yang membedakannya dengan barang lainnya, baik itu berbentuk tempatnya atau ikatannya. Demikian pula yang berhubungan dengan jenis dan ukurannya. Bagi yang menemukannya juga berkewajiban memelihara barang temuan tersebut seperti memelihara barangnya sendiri. Dalam hal ini tidak ada bedanya untuk barang yang remeh-temeh atau barang penting. Barang tersebut berada padanya sebagai barang wadiah atau titipan. Ia tidak berkewajiban menjamin jika terjadi kecelakaan kecuali dengan sengaja. Kemudian setelah itu ia berkewajiban mengumumkan kepada masyarakat dengan berbagai cara di pasar, di tempat lain yang diduga kuat pemiliknya ada di tempat tersebut. Jika pemiliknya datang dan menyebutkan tanda-tanda atau ciri-ciri barang temuan tersebut dengan sempurna, maka si penemu dibolehkan menyerahkannya kepada orang tersebut, sekalipun tidak ada bukti nyata. Jika pemilik tidak datang, penemu berkewajiban mengumumkannya selama 1 tahun. Setelah 1 tahun tidak ada yang mengaku, maka halal baginya bersedekah dengan barang tersebut atau memanfaatkannya sendiri, baik dia orang kaya maupun dia orang miskin, dan dia tidak berkewajiban menjaminnya. Demikian kesimpulan dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kesimpulannya luar biasa dari kelompok 1, 2, dan 3, luar biasa semuanya ya. Terakhir kelompok 4, silakan kepada Ismadi dan teman-teman mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tentang gambar 4 ini. Silakan. Terima kasih. Setelah kami bertiga ya berdiskusi, hasilnya sudah saya resume ini. Akan saya bacakan hasilnya terkait dengan penemuan sebuah dompet ini ya, penemuan sebuah dompet di masjid yang terletak di Geraha Pratama, Desa Simagalih, Kecamatan Cilaku, depan Dinas Pendidikan Cianjur ini menyediakan kotak etalase penyimpanan barang-barang yang hilang milik jamaah. Pengurus masjid berinisiatif membuat kotak etalase tersebut, mengingat
seringnya ditemukan barang milik jamaah yang sering tertinggal di dalam masjid. Jadi jika Anda pernah melaksanakan sholat atau istirahat di masjid ini dan barang Anda ketinggalan, maka jangan panik. Lihat saja ke kotak etalase yang ditempel di pojok belakang masjid. Siapa tahu barang Anda ada di sana. Jika tidak ada, silakan bertanya kepada pengelola masjid yang selalu ada di sana. Karena mereka juga menyediakan teh manis dan kopi gratis bagi para jamaahnya di masjid. Masjid yang berdiri tegak dan megah ini dikelola dengan baik. Selain kebersihan dan keindahannya dijaga, juga keamanannya pun cukup terjamin. Luas masjid yang dapat menampung sekitar 500 orang jamaah serta area parkir yang luas menjadikan masjid ini ramai dikunjungi jamaah baik dalam dan luar kota. Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ismadi, terima kasih Apandi, Alamsyah, Jun, dan seluruh kelas yang sudah sangat baik menyampaikan deskripsi tentang gambar berikut itu ya. Nah, sekarang sesi tanya jawab. Silahkan bertanya kepada kelompok 1 dulu. Pada kelompok 1 tentang kantin kejujuran. Ada pertanyaan dari teman-teman kepada kelompok 1? Jelas ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak anggap sudah jelas. Selanjutnya untuk kelompok 2, silahkan ada pertanyaan untuk kelompok 2 tentang KPK. Saya nanya Pak, Ya, silahkan. Apandi dari kelompok 1. KPK itu kan dikenal sebagai penegak hukum Pak. Ya. Kok bagaimana integritasnya ada pernah pimpinan KPK Akil Mukhtar itu malah korupsi Pak. Ya. Jadi bagaimana perekrutannya? Oke, pertanyaan yang baik sekali dari Apandi ya. Silahkan kelompok 2 menjawab. Terima kasih Apandi atas pertanyaan. Mungkin pertanyaan perlu dijawab Pak. Kayaknya pertanyaan untuk orang tua ini Pak. Anak SMP siapa Akil Mukhtar, saya juga nggak tahu Pak. Ya mungkin Bapak saya kembalikan ke Bapak untuk menjelaskan. Saya sering nonton Bapak saya di rumah, nonton berita TV One. Wah banget. Anda Mulutnya pintar benar. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya, Apandi, yang kritis dan luar biasa nih pertanyaannya. Jadi, bagaimana proses perekrutan KPK? Ada yang bisa jawab nggak? Teman-teman yang lain. Kok bisa sebagai KPK yang seharusnya sebagai lembaga yang menegakkan hukum, lembaga yang menegakkan kejujuran, lembaga yang harusnya memberantas korupsi, malah melakukan korupsi? Ayo, sahabat yang lain, teman-teman, silakan jawab. Ya, saya Pak. Ya, Ismati Pak mau menjawab nih mungkin pendapat saya Pak. Memang perekrutannya itu menurut saya sudah benar itu Pak. Tapi kenapa terjadi di situ korupsi? Mungkin terkait dengan keimanannya mereka ya. Jadi mungkin belum pernah mengikuti itu tentang jujur yang ditanamkan pelajaran yang ada di sekolah-sekolah. Mungkin kejujurannya yang kurang itu Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Oke, luar biasa jawaban dari Ismadi ya. Jadi sebenarnya adanya kerusakan dalam KPK itu penyebabnya adalah oknum, bukan lembaganya secara khusus. Jadi kita bisa saja di dalam sebuah lembaga itu sudah dibangun dengan sangat baik, perekrutannya sudah sangat baik, tapi ternyata ada oknum yang bertindak melenceng dari kode etik di lembaga tersebut. Oke, bagus Ismadi. Kelompok selanjutnya, kelompok 3. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Gambar 3? Oke, tidak ada. Kita lanjut. Terakhir kelompok 4. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Oke, alhamdulillah. Kalau tidak ada berarti Bapak anggap
paham ya dengan materi kali ini. Mudah-mudahan tidak hanya paham terhadap materinya, tapi kita juga bisa melaksanakannya, yaitu dengan cara berperilaku jujur. Oke anak-anak, dalil dalam perilaku jujur itu bisa kita lihat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Silahkan kepada Muhammad Rizal, ada Muhammad Rizal, dibaca. Siap. Sebentar, saya saring dulu. Ini kurang. Silakan. Kurang besar ya? Bentar, saya besarkan di layar. Saya besarkan di layar ya. Ya, boleh. Itu sudah. Iya. Terlihat? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Oke, luar biasa. Jadi dalam surah Al-Ahzab ini disampaikan bahwa wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dari surah ini kita bisa mengetahui bahwa perbuatan jujur adalah perintah dalam agama Islam. Berbuat jujur itu adalah baik, berbuat jujur itu hebat. Orang yang jujur, insya Allah nasibnya akan mujur. Anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, ada pertanyaan? Hal-hal yang belum dipahami? Saya Pak, nanya Pak. Silakan, Apandi. Kita kan jujur, tapi boleh nggak kalau kita itu berdusta? Mungkin karena terpaksa. Yang terpaksa seperti apa Pak? Kita boleh sampai berdusta? Oke, pertanyaannya bagus. Silakan teman yang lain, ada yang bisa menjawab? Halo? Pak, saya mau jawab. Iya, silakan, Ani. Menurut saya, dalam keadaan bagaimanapun, kita tidak diperbolehkan untuk berbuat tidak jujur. Jadi kan, Pak Pandi kan nanya, kalau misalnya boleh, kita itu boleh tidak jujur dalam hal apa? Ya, saya rasa dalam segala hal tidak boleh. Dalam segala hal kita harus berbuat jujur ya. Oke, bagus jawabannya. Ada jawaban yang berbeda mungkin dari teman yang lain? Silahkan. Saya Pak. Saya Pak. Oh, Om Salman. Oke, silahkan. Om Salman. Tua banget. Oke, Salman, silakan. Saya pernah dengar dari guru saya, Pak. Iya. Boleh kita berbohong untuk menyatukan dua orang yang bertikai, Pak. Lagi bermusuhan begitu. Iya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Salman. Saya lagi, Pak. Siapa ini? Saya lagi. Saya Usna, Pak. Oh iya, Bu Usna. Silakan Usna. Kita boleh berbohong apabila kita ingin menyenangkan hati orang tua. Misalnya orang tua masak, walaupun masakannya itu asin, kita katakan enak gitu. Oke. Jadi kita boleh berbohong seperti itu. Iya. Hati-hati darah tinggi ya. Saya Pak. Iya, silakan Junaidi. Kita boleh berbohong kalau dalam keadaan perang, Pak. Kalau kita nggak boleh berbohong, Pak. Oke, berarti sebagai pasukan perang bisa berbohong untuk melindungi anggota yang lain. Ada lagi yang lain? Jadi intinya gimana, Pak? Bohong itu boleh enggak sih? Oke. Terakhir Bapak simpulkan ya. Jadi jawaban kalian semuanya sudah sangat baik. Menurut Ani itu berbohong tetap tidak boleh dalam kondisi apapun. Itu bagus. Jadi usahakan kita berlaku jujur. Tapi sebenarnya di dalam Islam kita juga diperbolehkan untuk berbohong. Berbohong dalam keadaan darurat. Seperti yang dicontohkan oleh teman-teman kita tadi bahwa untuk menyelamatkan nyawa orang lain apabila nyawanya terancam, gitu ya, kita bisa berbohong. Kita boleh untuk berbohong.
Terus untuk menyenangkan hati orang tua atau hati istri atau suami kita mungkin saat sudah menikah nanti, maka itu diperbolehkan. Masakannya misalkan keasinan tadi contohnya yang diberikan Husna. Terus kita bilang, nggak asin kok, enak kok rasanya gitu. Cuman hati-hati aja kalau darah tinggi nanti gitu ya. Jadi luar biasa, jawaban kalian Pengalaman hebat bapaknya semuanya. luar biasa. Kalian luar biasa. Jangan lupa mengerjakan soal post-test yang sudah Bapak siapkan di Google Form ya. Mudah-mudahan soal pretestnya tadi jelek, di soal post-testnya bisa bagus, jangan sampai terbalik. Di soal pretest bagus, di soal post-test malah jelek. Itu jadi gagal berarti pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan lebih bagus nanti hasil di post-test. Silakan dikerjakan post-test di Google Form. Jangan lupa untuk pertemuan besok anak-anak dikumpulkan tugas resume. Bapak memberikan tugas resume untuk disampaikan di pertemuan besok ya. Jadi setiap orang wajib meresume tentang contoh jujur dan manfaat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bapak ulang. Kalian semuanya wajib nanti meresume tentang contoh jujur dan manfaat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum apa Bu? Kepada Aan. Selanjutnya Ikan Nurmala. Baik Bu.